Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak Ibu guru harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 muatan matematika tentang pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Yang pertama, Bu Erin akan membahas pembulatan pecahan. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke bilangan 0 atau 1. Contoh, 1/3. Jika dibulatkan menjadi 0. Anak-anak, kita dapat membulatkan 1/3 dengan cara kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Di sini ada 0, 1/3, 2/3, dan 3/3 atau kita bulatkan menjadi 1. Contohnya 1/3. Kita lihat mana yang 1/3. Di sini ada 1/3. Bu Erin garisi. Nah, anak-anak, dari garis bilangan ini 1/3 lebih dekat mana? Ke angka 0 atau ke 1? Anak-anak, kita bisa lihat 1/3 lebih dekat dengan 0. Karena 1/3 lebih dekat dengan 0, maka pembulatan dari 1/3 adalah 0. Selanjutnya, pecahan campuran. Dibulatkan pecahannya, lalu dijumlahkan dengan bilangan bulatnya. Contoh, 2/3. Nah, anak-anak, cara untuk membulatannya, kita bulatkan terlebih dahulu 2/3 dengan cara menggunakan garis bilangan. Di sini ada 0, 1/3, 2/3, dan 3/3 atau 1. Kita lihat 2/3. Nah, di sini 2/3 lebih dekat mana? Dengan 0 atau 1. Dari garis bilangan 2/3 dekat dengan 1. Maka 2/3 kita bulatkan menjadi 1. Setelah itu, setelah kita bulatkan, kita jumlahkan dengan bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya adalah 2. Maka, Bu Erin taruh bawah, 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka, hasil dari pembulatan 2/3 adalah 3. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Erin akan membahas tentang pembulatan pecahan desimal. Yang pertama tentang kepersepuluhan terdekat. Contohnya yang pertama 0,58. Kita perhatikan perseratusannya, yaitu di angka 8. Apabila bilangan perseratusannya lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Dan apabila angka perseratusannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Nah, dari contoh ini, angka perseratusannya adalah 8. 8 lebih besar dari 5. Maka 0,58 kita bulatkan menjadi 0,6. Contoh yang kedua. Nah, anak-anak,
di contoh yang kedua ini Bu Erin mempunyai pecahan desimal 1,62. Kita jadikan kepersepuluhan. Nah, kalau kepersepuluhan kita lihat keperseratusannya, yaitu di angka 2. Apabila keperseratusannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Dan apabila keperseratusannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, di sini 1,62 keperseratusannya adalah 2. 2 kurang dari 5. Maka 1,62 apabila kita bulatkan ke persepuluhan, hasilnya 1,6. Anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang pembulatan kesatuan terdekat. Contohnya, contoh yang pertama, di sini Bu Erin mempunyai 5,18. Kalau tadi kita lihat di perseratusannya, kalau sekarang kita lihat di persepuluhannya, ya. Kita lihat di sini persepuluhannya adalah 1. 1 lebih kecil dari 5. Apabila lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jadi 5,18 apabila kita bulatkan ke satuan, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, contoh yang kedua. 10, nah, di contoh yang kedua di sini ada 10,81. Kita lihat di persepuluhannya, yaitu di angka 8. 8 lebih dari 5. Apabila lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 10,80 sama dengan 11. Oke, selanjutnya anak-anak kita membahas tentang pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat. Seperti yang Bu Erin terangkan tadi, jika satuannya lebih atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Sebaliknya, jika satuannya di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh pertama, 57%. Kita lihat kesatuannya. Nah, satuannya ada 7. 7 lebih dari 5. Apabila lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Maka 57% apabila kita bulatkan menjadi 60%. Contoh yang kedua. 62%. Nah, anak-anak kita lihat kembali ke satuannya, 62. Satuannya adalah 2. 2 di sini, 2 lebih kecil dari 5. Maka, apabila 62% kita bulatkan menjadi 60%. Anak-anak, selanjutnya Pak Gofar akan menjelaskan tentang penaksiran. Apa itu penaksiran? Menaksir berarti memperkirakan. Penaksiran dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Selanjutnya Pak Gofar akan berikan contoh hasil
penaksiran operasi hitung, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Di sini terdapat contoh pecahan campuran 2 3/4 ditambah 1 1/5. Seperti yang dijelaskan Bu Erin dalam pembulatan, di sini untuk menaksir hasil 2 3/4 ditambah 1 1/5, kita perlu membulatkan dulu. 2 3/4 kita bulatkan menjadi 3. Kemudian 1 1/5 dibulatkan menjadi 1. Jadi 2 3/4 dibulatkan menjadi 3, 1 1/5 dibulatkan menjadi 1. Maka tinggal kita hitung 3 tambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya anak-anak, kita akan menaksir hasil dari 3 1/4 ditambah 7/8. Baik, sebelum kita menaksir hasilnya, kita bulatkan terlebih dahulu. 3 1/4 jika dibulatkan adalah menjadi 3. Kemudian ditambah 7/8. 7/8 jika dibulatkan menjadi 1. Maka 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya adalah hasil penaksiran operasi hitung pecahan desimal. Di sini ada contoh 29,8 dibagi 2,1. Kemudian sebelum kita hitung, kita bulatkan terlebih dahulu. 29,8 karena 8 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 30. Kemudian 2,1 karena 1 kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Selanjutnya contoh yang kedua. Terdapat angka 7,4 dikali 3,8. Baik, kita bulatkan terlebih dahulu sebelum kita hitung. 7,4 jika dibulatkan menjadi 7. Karena 4 kurang dari 5. Kemudian dikali 3,8 jika dibulatkan menjadi 4. 7 dikali 4 sama dengan 28. Oke, anak-anak, selanjutnya penaksiran hasil operasi hitung persen. Yang pertama, membulatkan bilangan persen ke puluhan terdekat. Contohnya yaitu 47% kali 95. Anak-anak, sebelum kita melakukan operasi hitung, kita bulatkan terlebih dahulu. 47% kita bulatkan, kita lihat satuannya. Nah, di sini satuannya adalah 7. Tadi sudah disampaikan sama Bu Erin, apabila bilangan lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. 7 lebih dari 5, maka 47% kita bulatkan menjadi 50%. Selanjutnya, 95, kita lihat satuannya, yaitu 5. 5 atau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. 95 kita bulatkan menjadi 100. Anak-anak, selanjutnya kita hitung. 50% apabila kita jadikan pecahan menjadi 50/100. Kita kali 100. Nah, kita lihat di sini ada perkali 100 sama pembagi 100. Sama-sama 100. Kita coret habis. Nah, maka
hasilnya adalah 50. Selanjutnya yang kedua, penaksiran hasil operasi hitung persen menggunakan bilangan persen acuan, yaitu dengan acuan 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Contohnya, 66% dikalikan 1000. Anak-anak, untuk mengetahui pembulatan acuan persennya, kita gunakan garis bilangan. Nah, tapi kalau tadi Bu Eri menerangkan garis bilangannya menggunakan pecahan, kalau sekarang garis bilangannya menggunakan persen. Di sini ada garis bilangan, diantaranya 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Di soal adalah 66%. Kita cari 60% di antara 50% dan 75%. Nah, kita dimisalkan di sini 66%. Nah, kira-kira 66% lebih dekat dengan 50% atau lebih dekat dengan 75%? Dilihat dari garis bilangan, 66% lebih dekat dengan 75%. Jadi 66% apabila kita bulatkan menjadi 75% dikalikan 1000. 75% apabila kita jadikan pecahan menjadi 75/100 kali 1000. Oke. Nah, kita lihat 1000 dan 100. 100 nolnya 2. Kita coret yang 1000 menjadi 10. 75 dikali 10. Hasilnya adalah 750. Anak-anak, itu tadi pembelajaran matematika kita hari ini. Sebagai latihan, anak-anak bisa berlatih pada buku matematika halaman 18 bagian B dan C dan halaman 19 bagian A. Sekian dari Bapak Ibu Guru. Jangan lupa kalian selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat duha. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.